Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah, lanjutkan pembahasan kita di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, adab-adab untuk mereka yang menghafal ataupun mempelajari Al-Quran. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang ta'dibu al-muta'allim bil adab as-sunniyah. Seorang guru itu seharusnya mengajar muridnya ataupun mendidik muridnya dengan adab-adab yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Dengan cara membiasakan yuharriduhu bi aqwal wal af'al, membiasakannya dengan lisan yang didengarkan oleh murid tersebut, kemudian juga dengan perbuatan-perbuatan al-mutaqarrirat alal ikhlas was sidq, yang selalu diulang-ulang dan mengulangnya itu dengan keikhlasan dan betul-betul ingin menanamkan ilmu tersebut kepada murid kita. Begitu juga ketika kita mempelajari ilmu ini. Ketika misalkan kita mendengarkan perkataan yang mungkin sama, ya, kita tidak semestinya itu harus bosan, lango, ini terus yang dibahasnya, ya. Itu yang membuat orang-orang itu misalkan malas mempelajari Al-Quran. Benar tak? Apa yang dipelajari? Ha, kho, dengung di mana? Asa ada tauhid au haro huruf ini. Ya. Bahkan ilmu tajwid itu kalau kita lihat sedikit sekali hukum-hukum yang ada di dalam ilmu tajwid itu, sedikit. Tapi yang dibahas itu saja. Tapi dalam prakteknya membutuhkan pembiasaan yang terus-menerus. Kalau kita cepat bosan dalam belajar ataupun dalam mengajar, maka ilmu itu tidak akan tertancap, tidak ada tertanam, ya, tidak ada tertanam ilmu itu. Sama halnya ketika Rasulullah SAW mengajarkan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Al-Quran itu harus diulang terus menerus. Bahasa lainnya itu di murojaah. Bahkan sebagian muallim, ustaz mengajarkan bahwa ketika kita mempunyai hafalan yang makin banyak, semakin banyak juga harusnya waktu untuk mengulang. Minimal dalam satu hari itu 3 juz harus diulang, minimal. Anak-anak kita sekarang ini yang di masjid targetnya sehari sejuz murojaahnya. Kita sekarang ini mudah-mudahan nggak nambah beli, ya. Kalau cepat bosan dengan yang seperti itu, tidak ada masuk, tidak ada nempel, hilang dia. Ya. Begitu juga dengan muallimnya. Dia harus sering mengulang
apa yang dia sampaikan, apa yang harusnya dia tanamkan kepada murid yang belajar kepada beliau. Pembahasan selanjutnya adalah fi hukmi at-ta'lim, hukum mengajar. Tengok, kalau sudah berkenaan dengan hukum berarti ini fikihnya. Ya, ini fikihnya. Apa kata Imam Nawawi? Ta'limu al-muta'allimin fardu kifayah. Mengajar orang yang belajar fardu kifayah. Mengajar apa ini? Mengajar ilmu agama. Ya, mengajar ilmu agama. Bahkan dalam Al-Quran pun disebutkan, tidak semua dari kalian itu harus berangkat berjihad, kata Rasulullah, kata Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala. Walau la nafara min kulli firqatin minkum, dan tidaklah setiap dari seorang kelompok dari kalian itu hendaknya yatafaqahu fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, kemudian ketika mereka pulang ke kaumnya, liyunzir qaumahum, menyampaikan apa yang dia pelajari. Ini teorinya. Teori Al-Quran seperti itu. Ketika kita belajar, berarti ada tanggung jawab di pundak itu untuk mengajarkan. Ilmu apa? Yang berhubungan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama. Cabangnya banyak, luas cabang agama ilmu Allah ini. Kalau kita teliti-teliti dari yang paling mudahnya mempelajari Al-Quran, itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mempelajari Al-Quran? Makanya kemarin kan, apa namanya? Ketika ada seorang murid meninggalkan guru disebabkan hanya sebab apa? Pertanyaannya, Shadaqallahul azim. Apa kata Ustaz Aidil? Jahil. Jahil tak? Jahil. Karena apa? Karena dia meninggalkan sesuatu yang lebih besar dikarenakan sebab yang kecil. Ya, dia meninggalkan sesuatu yang lebih besar. Apa sesuatu yang lebih besar itu? Hukum tajwidnya, cara baca Al-Quran dia, sifat-sifat hurufnya. Nah, itu cabang-cabang ilmunya. Maka ketika misalkan dia tinggalkan dikarenakan hanya perbedaan sedikit saja, ya, maka jahil dia, bodoh. Dan dia tidak akan pernah mendapatkan ilmu tajwid itu. Tidak pernah dia. Dan dia akan merasa bangga dengan bacaan jeleknya. Dan dia bangga dengan fatwanya, ijtihad dia. Itu ya. Jadi seperti itu. Maka di sini Imam Nawawi menyebutkan mengajar ilmu fardu kifayah. Apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Fa illam yakun man yasluh lahu illa wahidan ta'ayyana. Kalau di suatu tempat itu, ya, di suatu tempat itu tidak ada yang mengajar, tidak ada satupun yang mengajarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi fardu ain. Ya. Atau setiap mereka itu berdosa semuanya. Ini bahayanya. Bahayanya fardu kifayah. Ya. Karena kenapa? Karena kewajibannya itu bersama. Nah, kewajiban bersama ini yang kadang-kadang ditinggalkan. Karena saling berharap, lalah lada yang nggawe, lalah lada yang tahu-tahu dak ada yang nggawe. Ya. Ini fardu kifayah, ini bahayanya. Maka mengajarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Nawawi, fardu kifayah. Ketika tidak ada satupun yang mengajarkannya, wajib dia untuk mengajarkan ilmu itu. Nah, tengok.
menjadi hukumnya wajib. Maka sebelum mengajar disuruh belajar. Benar enggak? Macam mana kita mengajarkan sesuatu yang tidak kita punya? Nah, ini yang kacau. Bagaimana seseorang itu ingin mengajarkan cara membaca Al-Quran, dia tidak punya ilmu cara baca. Maka sebelum masuk ke hukum mengajar, orang itu harus belajar. Ya. Wa in kana hunaka jama'atan yahsulu ta'lim bi ba'dihim famtana'u kulluhum asammu. Kalau misalkan di suatu tempat, kata Imam Nawawi, ada jamaah yang ingin belajar, ya, ada jamaah yang ingin belajar, tapi tidak ada yang ingin mengajarkannya, semua berdosa. Orang yang alim itu, ya, semuanya berdosa. Ya. Wa in qama bihi ba'dhum saqatal haraj 'anil baqin. Tapi ketika ada orang yang mengajarkan, ketika itu kewajibannya runtuh yang lain. Yang lainnya itu runtuh. Ya. Wa in talaba min ahadihim famtana'a fa azhara wajhain annahu la ya'tham walakinahu yukrah lahu dzalik in lam yakun lahu uzrun. Tapi bagaimana misalkan ketika ada orang ingin belajar dengan kita dan majelis itu banyak, paham ya? Kata Imam Nawawi, majelis itu banyak. Taruhlah di Toboli ini banyak majelis ilmu misalkan, ya, ada majelis ilmu. Tapi orang itu tidak mau masuk ke majelis ilmu, kata Imam Nawawi. Ada kan orang tuh tidak enak belajar di majelis ilmu, tidak enak deh. Cuman dia enak pribadi, privat, ditugak ustadz ke rumah. Tat yokuma, ajar aku misalkan. Ada kan yang macam tu? Tak ada pacak maco ikro, tak nak ngaji hamai-hamai. Tugak ke rumah. Ya. Cuman ketika ustadz itu dipanggil ke rumah, ustadz enggak. Berdosa tak kira-kira ustadz ini? Berdosa tak? Lahu wajhain katanya. Imam Nawawi menyebutkan dua hukum di sini. Yang pertama, dia tidak berdosa, mu'alim seperti ini. Macam mana majelis banyak di tempat lain, cuman kaya nggak datang ke situ. Tahu-tahu kami minta ini boleh, ya dah, ya. Majelis yang lain banyak, tapi malah mintanya sendiri. Itu ya. APG misalkan tukang ngajar nih hadikat, nah itulah kira-kira. Benar ya? Maka kata Imam Nawawi, kalau keadaan seperti ini tidak ada berdosa dia. Ya. Dia tidak berdosa. Mu'alim yang meninggalkan orang yang ingin belajar, bukan berarti guru ini pelit. Paham ya? Ini jangan kita ini sekarang mudah menghukumi guru kadang-kadang. Kita ini, ya. APG misalkan guru itu tidak ada sesuai dengan keinginan kita, langsung kita hukumi pelit guru ini. Langsung kita hukumi seperti itu. Lisan kita itu ringan menghukumi sesuatu, tidak tahu yang di belakangnya itu apa. Paham ya? Ada apa di belakang itu sehingga guru itu tidak ada mau ngajar kita. Kita tidak pernah berpikir seperti itu. Ya. Maka kata Imam Nawawi, kalau bentuknya seperti ini, tidak ada berdosa gurunya. Guru itu tidak berdosa. Walakinnahu yukrah, tapi dibenci. Perbuatan yang seperti ini tidak enak mengajar orang yang ingin belajar, ya, yukrah, dibenci kalau tidak ada uzurnya. Ini ijtihad kan? Benar tak? Ijtihad ini, ijtihad. Maka dalam perkara seperti ini tidak bisa kita menyalahkan salah satu ijtihad seorang mu'alim. Makanya kita tengok pondok-pondok pesantren itu kebijakannya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Benar tak? Ada kebijakan pondok pesantren itu break nakal keluar, ya, break nakal keluar. Dak kawa kami jadi perusak di pondok pesantren itu. Itu ijtihad ustadznya, ijtihad para kiainya, ya. Jangan sampai dikarenakan satu orang rusak, semuanya jadi rusak. Ijtihad. Tapi kadang ada orang tua itu berpikir, macam mana pondok ini? Aku nak masak anak ke pondok aku, penyuruh baik, bener tak?
kemudian menyalahkan guru. Ya. Karena orang tua itu tidak belajar sebelumnya. Macam mana ngurus barang nih. Dikarenakan orang tua juga tidak pernah berpikir sebelumnya. Ijtihad ustadz itu ketika harus mengeluarkannya, kenapa? Tidak pernah dipikirkan seperti itu. Tapi ada juga pondok pesantren itu senakal-nakal dijagolah. Karena kenapa? Karena ini yang akan menjadi wasilah barokah kalau dia itu berubah. Ada ijtihad juga yang seperti itu. Ya. Bahkan Rasulullah SAW itu menyebutkan li ayyahdiyaka rajulan wahidan. Ketika engkau itu menjadi sebab datangnya hidayah satu orang. Kita itu menjadi sebab datangnya hidayah satu orang. Bandit ketemukan kita, tahu-tahu tobat, itulah kira-kira. Ya. Ini santri nuwe nakal bebal minta ampun. Ya. Tapi ada ustaz itu nggak sabarlah, biarlah dia macam itu. Ditahannya di situ supaya dia betah di dalam pondok pesantren itu. Dia betah di dalam majelis dia. Senakal-nakalnya dibiarkan. Ya. Ada ustaz itu ijtihadnya seperti itu. Gitu loh. Ya. Dikarenakan apa? Ketika misalkan murid yang nakal, nakalnya itu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu lebih baik kata Rasulullah, lebih baik daripada unta merah. Unta yang paling bagus. Ya. Dan kedua pendapat ini punya dasarnya masing-masing enggak? Punya dasarnya masing-masing kan? Punya dasarnya masing-masing. Tergantung kita menilainya itu. Mana condong lebih baiknya itu kemana? Gitu loh. Maka begitu juga dengan hukum mengajarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, fardu kifayah. Dan ketika misalkan yang diajarkan itu berhubungan dengan ilmu fardu ain, ilmu ini kan banyak cabangnya. Ya. Ada ilmu tentang sholat. Orang nak belajarkan kita tentang sholat. Orang nak belajarkan kita tentang sholat. Paham ya? Apa hukumnya sholat itu? Fardu ain. Fardu ain. Kemudian datang orang ingin belajar tentang sholat kan kita. Tolong ngajar aku sembahyang. Ya. Kita tahu ilmunya. Tapi tidak ada kita ajarkan. Maka dalam keadaan ini kita berdosa. Ya. Dalam keadaan ini kita berdosa. Kenapa? Karena hukum sholat itu wajib. Apa-apa yang mengantarkan kepada yang wajib, maka dia pun ikut wajib. Dan kita sudah mempunyai ilmu untuk mengajarkan itu. Ajarlah dia itu tentang sholat. Minimal yang sah yang bisa dia gunakan untuk dia sholat. Kecuali kita tidak tahu ilmu. Karena belajarkan aku macam mana, aku Al-Fatihah ada apal kita dah. Itu tidak masalah. Tolak, silahkan. Ya. Kalau misalnya ada seorang non muslim nih, posisinya masih anak-anak, dia ingin belajar tentang Islam ke kita, nah, karena khawatir, jadi kita menolak. Apa hukumnya bagi kita sendiri? Oke, kasus, masalah, pacak ditaklik nih di buku nih. Bagaimana misalkan ketika ada seorang anak non muslim ingin mempelajari tentang agama Islam. Kita ini orang Islam. Ya. Tapi kita menolak. Kita nolak takut fitnah lah. Jangan sampai lah kita bekal tua ya misalkan ya. Apa hukumnya? Kita yang tidak mau mengajarkan itu berdosa kita. Ya. Berdosa. Tuh beri dan belajar, macam mana kita tolak? Apalagi dia ingin mempelajari tentang hidayah. Bisa jadi itu menjadi sumber hidayah dia. Paham ya? Tapi cara mengajarnya itu yang harus diperhatikan.
Kalau cara mengajarnya arogan, ujung-ujungnya dia arogan dengan orang tua dia yang non muslim. Tengok Rasulullah SAW ketika ada seorang Yahudi sakit, seorang Yahudi dijenguk oleh Rasulullah SAW. Ketika menjenguk itu apa? Didakwahi, aslim katanya. Bayangkanlah. Tapi ini Rasulullah ya, kita ini haro yang macam ini. Tidak mungkin kita ngejenguk orang non muslim, dia tahu kita haro masuk Islam enggak? Tidak mungkin. Ya. Tapi itu Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mengajak untuk masuk Islam, bapaknya masih kafir. Tapi bapaknya menyuruh aslim katanya. Dia kayak kafir bapaknya. Bapak yang sakit ini masih kafir. Tapi bapaknya menyuruh anaknya, Islamlah engkau. Gitu loh. Ya. Jadi kalau misalkan ada anak non muslim ingin mempelajari tentang Islam, ajarkan. Diajar sebagai wawasan. Benar enggak? Sebagai wawasan dia. Gitu loh. Dan bisa jadi itu menjadi sumber hidayah dengan tidak menyalah-nyalahkan. Paham enggak maksud aku? Agama orang lain tuh jangan diolok-olok. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an pun seperti itu. Janganlah kalian itu menghina Allah Subhanahu wa taala disebabkan tidak sengajanya kalian itu menghina agama orang lain. Kalau hanya sekedar mengajar anak kecil tadi, ajarkan, tidak jadi masalah. Orang non muslim misalkan, dia bertanya kepada kita, "Ngapa orang muslim itu pakai kerudung semua?" Kita ajar enggak? Kenapa sebabnya? Ya dah, diajarkan. Ya. Karena apa? Karena itu aurat. Ya. Aurat itu apa? Beri kan banyak detailnya. Jelaskanlah kalau kita mampu untuk menjelaskannya. Ya. Jelaskan kalau kita mampu untuk menjelaskannya. Kalau tidak mampu, lah titik. Allahu a'lam. Itu kalau tidak mampu lagi. Ya. Jadi seperti itu. Jadi mengajarkan ilmu-ilmu yang wajib fardu ain, maka hukumnya juga kembali fardu ain bagi kita untuk menyampaikannya. Adapun ilmu-ilmu yang lainnya, maka dia menyesuaikan. Maka kata Imam Nawawi, hukum mengerjakannya adalah fardu kifayah. Ketika ada satu orang yang sudah mengambil bidang itu dan itu dalam keahliannya, maka gugur kewajiban orang lain untuk mengerjakan kewajiban mengajar ini. Ya. Adapun ilmu-ilmu yang lain ya, ilmu-ilmu yang lainnya, maka itu bihasbin niyatihi, sesuai dengan keadaan niat mereka mengajar. Ilmu matematika misalkan, matematika itu dibutuhkan enggak? Butuh, karena kita punya warisan, ilmu warisan dari matematika haroge. Ya, bahkan banyak anak sendiri punya kawan-kawan orang Afrika itu tidak tahu berhitung. Jadi ilmu warisan 5, 6, 7 halang hitung. Ya. Jadi ilmu-ilmu yang seperti itu juga sesuai dengan takaran niat mereka dalam mengajarkannya. Ya. Allahu a'lam. Pembahasan selanjutnya adalah hirsi al-muallim ala ta'lim tullabihi. Seorang guru itu harus hirs, harus betul-betul memperhatikan, harus betul-betul detail istilahnya dalam mengajar murid yang belajar kepada mereka. Wa yustahab lil muallim ay yakuna harisan ala ta'limihim mu'athiran lidzalika ala masalihi nafsihi ad-dunyawiyah allati laysat bidaruriyah. Ini pendapat Imam Nawawi ini. Imam Nawawi ini salah satu ijtihad beliau, amalan sunnah yang paling afdol menurut Imam Nawawi. Yuk. Menurut Imam Nawawi, amalan sunnah yang paling afdol melebihi sholat tahajud, kata Imam Nawawi, adalah ilmu. Kata Imam Nawawi ini. Maka di sini Imam Nawawi menyebutkan disunnahkan bagi seorang guru itu untuk mementingkan pengajarannya,
Pengajaran itu ya belajar mengajar, ya. Mu'athiran lidzalika ala masalihi nafsihi. Yang melebihi, dia itu harus mementingkan pengajarannya melebihi dari kepentingan dirinya sendiri, kepentingan dunianya yang tidak darurat. Paham enggak yang tidak darurat? Maksudnya yang tidak ada darurat itu berjalan, tidak ada hangat darurat, tidak ada berjalan, tidak ada mati. Nah, itulah kira-kira. Ya. Jadi seperti itu. Bahkan pernah diriwayatkan bahwasanya saking cintanya imam ini terhadap ilmu, dia hanya turun hanya untuk memenuhi makan saja. Setelah makan dia ngulek pulek ini. Bayangkan. Itulah ulama. Ya, ulama itu seperti itu ketika mereka belajar. Maka alangkah tidak ada beradabnya kita kalau misalkan ada pendapat yang menyelisih pendapat mereka, kita langsung celak orangnya. Benar? Kita nyatet geda kajian. Perkataan Rasulullah dah apa luge. Hari ini masuk pagi lalu lupa. Yang apal itu be pembahasannya. Bagaimana mungkin ketika kita berbeda pendapat dengan ulama itu yang tipenya macam Imam Nawawi ini kawin geda. Bayangkan. Dia turun itu hanya untuk mengisi perutnya. Perut itu kan kepentingan dunia yang darurat. Mendak de makan istilahnya pacak sakit orang itu. Ya, dia sakit. Setelah selesai dia kembali lagi untuk belajar. Alim seperti itu, alim itu. Makanya alangkah tak beradabnya kalau kita menyelisihi pendapat, kita celah orangnya, tidak beradab. Ya, tidak beradab kepada ulama. Juhud mereka itu macam mana? Usaha mereka tentang ilmu ini macam mana dibandingkan dengan usaha kita? Ya, jauh sekali. Maka pendapat Imam Nawawi apa? Kalau kita punya pentingkan pengajaran kita itu melebihi kepentingan pribadi kita yang tidak ada darurat. Itu kata Imam Nawawi. Ya. Kemudian wa ayyufarriq qalbahu fi hali julusihi liiqra'ihim min asbab asyaghilah kulluha. Kemudian ketika dia mengajar, khususkanlah waktu itu betul-betul untuk muridnya. Kelak lo yang lain-lain itu. Ya. Yang lain-lain itu kelak dulu. Khususkanlah untuk murid yang dia ajarkan. Ini pendapatnya beliau ketika mengajarkan itu. Ya. Wa ayyakuna harisan ala tafhimihim. Kemudian seorang guru itu harus memperhatikan bagaimana caranya supaya ilmu itu betul-betul bisa dipahami anak. Ini ya. Dan inilah hilang nilai ini yang hilang di guru-guru kita sekarang itu. Guru-guru kita sekarang itu hilang nilai ini. Ya. Orang tua berharapnya kepada guru, guru berharap kepada orang tua. Ini yang kacau. Artinya tidak ada ta'awun di antara keduanya. Yang penting guru lah udah ngajar. Masuk tidak masuk bahasa ngika lah. Ah, itu guru sekarang itu. Karena memang lingkungan dia itu tidak mendukung. Macam mana kita dalam berusaha ngajar? Orang tua ya merek HP apa segala macam. Kan ada mendukung juga. Ujung-ujungnya yang direklan uwe ikhlas bahasa ngika lah anak-anak kalah. Kan macam itu ujung-ujungnya. Kenapa seperti itu? Lingkungannya tidak mendukung. Ya. Lingkungannya tidak mendukung. Tapi kalau lingkungannya itu mendukung, ya, bahkan ada majelis apa namanya? Syekh. Ini syekh ini. Kalau ada bunyi HP di majelis beliau, hati-hati. Kena tunjuk kita. Oh. Kena tunjuk. Bahkan di Indonesia ini ada majelis, termasuk majelisnya Ustaz Yazid. Asal berbunyi HP tidak terlalu kajian. Ya kan? Ya. Apakah kita langsung nyebut keras? Itu ijtihad beliau, dia nak ngedidik murid. Ya. Mengkita di sini tidak terlalu kajian, lah tidak ada dapat ilmu nih. Nah, level lah. Lagi level teluk ceplok bae. Ya. Nak dikeras macam itu. Supaya tidak dege orang. Bener tak?
Makanya dalam hal ilmu juga ada tadriji di situ. Ya. Ijtihad seorang guru itu harus dia itu betul-betul paham, menjelaskan supaya ilmu itu betul-betul masuk. Makanya kalau kita pun ingin mengajarkan hukum, terutama kepada orang awam, cara macam mana supaya orang awam itu nerima? Itulah. Itu tugas kita sebagai yang menyampaikan. Bukan mudah menyampaikan itu. Bukan mudah. Hanya nyebut haram nih hukum, halal nih hukum. La haula wala quwata illa billah. Benar tak? Macam tu heneng dak sanuan we kita belajar. Ya. Tapi cara menyampaikannya supaya masuk ke otak orang awam itu macam mana? Ya. Ini kata Imam Nawawi ini. Tengok detail mereka itu mengajarkan kita. Ya. Dan kita sekarang meninggalkan adab itu. Ya. Wa ayyuti kulla insanin minhuma yaliku bihi. Kemudian kata Imam Nawawi, kasihlah sesuai dengan takarannya murid itu. Kalau murid itu belum paham alif ba ta, jangan dihoro maco. Ajarlah dulu di bab-bab itu. Ya. Kalau orang belum paham bab solat, jangan masuk bab jihad, basing-basing bunuh lah deh. Ya. Dan ini yang diajarkan oleh Syekh itu. Jihad itu ada dalam Islam, tapi jangan langsung masuk bab itu. Bab solat kada punya. Ya. Jadi pintu masuknya itu pun harus dari bawah ke atas. Dan guru pun mengajarkannya itu sesuai dengan takaran. Orang ini butuhnya ilmu tentang apa? Gitu loh. Orang yang betato, tidak pernah sholat, tidak pernah wudu, tidak tahu. Bacaan Al-Fatihah pun tidak tahu. Kita datang ke dia, kane ngape betato? Coba dia pos tato tuh. Hamayang dah wah kawan nih. Kawan ini dah wah hamayang. Kira-kira pas dah ilmu yang diberi ini? Pas dah kira-kira? Tidak pas. Bukan salah ilmunya, kita salah dalam nyiram kembang tuh tidak kena. Ya, kalau nyiram kembang tidak kena, apa ya? Mubazir kan? Kemana-mana ya, tidak ada berkembang. Ya. Jadi memberikan ilmu itu harus sesuai dengan takarannya. Ya. Fala yukthir alaman la yahtamilul iktsar. Jangan diberi banyak-banyak kalau orang tidak mampu mereka, bukan mereka nangkap, mendak mampu nangkap kalau nyari mereka banyak-banyak. Makanya kemarin bab haji kan, lame diulang pule supaya lekat kepala, melang ngebut. Allahu alam apa yang terjadi, kuda tahu. Ya, kuda tahu. Paling hanya liwatnya kita ilmu tuh. Kalau di horo haji pedang kepala oke, macam mana ini enggak ya. Jadi seperti itu, sesuai dengan takarannya. Gitu loh ya. Kalau tidak mampu banyak-banyak, sedikit-sedikit. Ya. Sedikit demi sedikit, tidak masalah sedikit itu. Sedikit itu terus-menerus kelak banyak, insyaallah. Ya. Bahkan para ulama itu menyebutkan barang siapa yang mengambil ilmu itu dalam jumlah yang sangat besar, hilangnya juga dalam jumlah yang sangat besar. Ya. Tapi kalau dia itu mempelajari ilmunya sesuai dengan takarannya, sedikit demi sedikit masuk dia. Ya. Wala yuqassir liman yahtamilul ziyadah wa ya'khudhuhum bi'adati mahfuzatihim wa yuthni ala man zaharat najatahu ma lam yakhsha alaihi fitnatul bil i'jab. Kemudian kata Imam Nawawi, kalau misalkan bere itu mampu, anak ini mampu untuk diberikan lebih, jangan pelit-pelit pula ya, kebalikannya. Kalau anak ini mampu untuk menerima yang lebih banyak, berek dia. Jangan kita huruf ngapal anas terus. Paham ya? Berek melapal anas, dihuruf ngapal anas, kalau aku lapal lah. Yang lo mapal nih, baru kelak ciut deh ujung-ujung. Ya. Kenapa Imam Nawawi menyebutkan seperti itu? Kebanyakan orang itu ketika dia belajar itu we. Benar tak?
kemudian dia tidak mendapatkan jenis ilmu yang baru, dia ngerasa dia telah pintar, padahal yang dia dapat bodoh dikit. Benar tak? Kalau orang itu yang dibahas itu saja, kemudian tidak dia diberikan sesuatu yang baru, orang itu dia ngerasa dia lah pintar. Makanya kata Imam Nawawi, kalau memang otak anak ini, kemampuan anak ini, dia mempunyai kemampuan yang lebih untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak, tambahlah ilmu untuk dia. Tambah. Mendak mampu jangan ditambah. Kalau mampu ditambah. Karena kenapa? Kalau mereka mempunyai kemampuan yang lebih luas, dak kita tambah-tambah, ujung-ujung dia takabur. Aku lapal ilmu nih, aku lapal ilmu nih. Padahal banyak ilmu-ilmu yang lain yang mulai dibahas. Gitu loh. Ya. Seperti itu. Kemudian angkatlah dia. Angkat itu maksudnya puji. Masya Allah, Hafiz tahadza, kata Syekh galak. Subhanallah. Ya, kalau ada break yang baru datang masuk, Masya Allah, kaifaluka, artinya diangkat, dipuji, dia nak masuk majelis ilmu, alhamdulillah. Gitu loh. Selama pujian itu tidak menimbulkan takjub, ujub, sifat ujub. Karena ujub ini yang bahaya. Ya, ujub ini yang paling bahaya. Karena setan keluar dari iblis, keluar dari surga itu ujub. Dia bangga dengan ibadah dia. Gitu loh ya. Jadi seperti itu. Wa man qassara annafahu ta'nifan latifan ma lam yakhsha tanfir wa la yahsadu ahadan minhum li bara'atin tazhar minhu. Kemudian kalaulah murid itu dah hangat-hangat nuwe meratia, tegur. Kata Imam Nawawi, silahkan ditegur anak-anak yang seperti itu dengan teguran, ya, dengan teguran yang pantas. Jangan sampai teguran itu membuat dia kabur. Paham ya? Jangan sampai teguran kita kepada dia itu membuat dia tidak masuk masjid lagi. Itu maksudnya Imam Nawawi itu. Tidak ditegur salah juga. Ditegur pun ada caranya, kata Imam Nawawi. Harus ditegur. Gitu loh. Ya. Harus ditegur. Tapi teguran kita jangan sampai membuat dia itu hilang dari majelis ilmu. Gitu loh. Ini cara yang diajarkan oleh Imam An-Nawawi. Wala yahsudu ahadan minhum li bara'atin. Dan kalaulah murid itu ternyata kemampuannya lebih besar daripada kita, jangan hasad. Paham? Kita tukang ngajar misalkan, dah hangat petas nyebut ain. Ngaji ya lagu macam kaset ngeok. Tahu-tahu kita dapat murid dia ngaji bagus lantunana. Kita jangan hasad. Bagus break di ngaji, aku nggak ada ngajar dia misalkan. Nah, ini guru sakau yang macam ini. Ya. Janganlah hasad kepada murid, kata Imam Nawawi. Kalau kemampuan murid itu lebih besar, bereklah sebanyak-banyaknya. Kalau perlu murid itu lebih baik daripada gurunya, itu guru yang berhasil, kata beliau. Ya, kalau perlu murid itu lebih baik daripada gurunya, itu lebih baik guru yang berhasil, kata Imam An-Nawawi. Jadi janganlah kita hasad dengan murid-murid kita yang misalkan lebih tinggi daripada kita. Jangan. Ya. Ataupun bacaan dia nanti lebih dipakai daripada bacaan kita yang sebelum mengejar dia. Tidak usah hasad, biarkan seperti itu. Ya. Karena hasad, kata Rasulullah SAW ini, na'udzubillah, seperti api yang membakar kayu kering, deras, membakar kebaikan-kebaikan kita itu. Itu hasad, kata Rasulullah SAW. Wala yastaksir fihi ma an'amallahu ta'ala bihi alaihi. Kemudian janganlah dia memperbanyak pujian-pujian kepada anak itu tadi. Boleh ya? Ya. Jangan nuwe gile dipuji, jangan nuwe gile dijetek. Pertengahan. Kalau nuwe gile dipuji, tinggi dia ngerasa tinggi lah.
Break itu tadi. Murid ini tadi. Nuai dipuji dia tinggi. Ya. Hakali dijatak dia KO. Tapi di antara itulah kalau kita itu ingin mengajarkannya. Fa innal hasadil ajanib haram syadid tahrim. Fa kaifa lil muta'allim alladhi huwa bimanzilatil walad. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan hasad dalam hal-hal yang umum saja haram. Dalam hal-hal yang umum itu apa? Misalkan saudara kita punya harta lebih banyak daripada kita, kita hasad. Kita berharap harta dia itu hilang, berpindah ke tangan kita. Haram, tahrimus syadid. Haramnya itu sangat besar kata Imam Nawawi. Ya. Apalagi dalam masalah ilmu. Dikarenakan ketika kita mengajarkan ilmu itu, murid kita itu sebagai anak kita. Nah ini Imam Nawawi ini, tengok. Maka sering pimpinan pondok itu ketika beliau mengajarkan kita, ya abnai, wahai anak-anakku. Ya. Jadi ketika kita misalkan mengajarkan, dianggaplah anak sendiri. Ya. Ya'udu bifadlihi, ya'udu min fadilatihi ila muallimihi. Di mana ketika dia mengajarkan ilmu tersebut, fadilahnya juga akan kembali kepada muallim. Ya. Bahkan Rasulullah SAW kan menyebutkan, man ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka orang yang mengajak itu akan mempunyai pahala yang sama seperti orang yang mengajak. Makanya iman kita ini tak pacak sebanding dengan sahabat. Iman kita ini. Iman kita ini tak pacak sebanding dengan iman sahabat. Walaupun ke haji 30 kali ya, tak pacak. Ya. Ke haji 30 kali, tiap tahun ke haji, iman ka tak pacak menandingi sahabat. Karena kenapa? Karena sebanyak kita melakukan amal, dia pun dapat. Para sahabat. Karena jalur keilmuannya itu melewati mereka. Ya. Setelah dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian para ulama. Makanya para alim menyebutkan al-ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama-ulama kita itu yang mengajarkan ilmu-ilmu itu adalah warisannya para nabi. Dan itulah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika ilmu kita itu bermanfaat, ya, jangan kita hasad, ya, tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, ilmu kita lah bermanfaat, ya, walaupun dalam hal yang terkecil, paham ya? Dalam hal yang terkecil itu apa? Ngajar Al-Fatihah, itu hal terkecil itu. Kalau nyebut itu hal yang paling besar menurutku. Karena Al-Fatihah itu diajarkan dan dipakai di dalam salat 5 waktu. Ya, skripsi yang segini belum tentu dipakai orang, benar? Belum tentu dipakai orang. Tapi kalau Al-Fatihah kita ajarkan kepada anak itu, betul Al-Fatihah dia sholat 5 waktu ngalir terus. Ya, itu kalau menurutku sendiri. Maka kata Imam Nawawi, janganlah kita hasad kepada murid. Ya. Sampai sini ya. Insyaallah besok kita bahas kitab Bulughul Maram, melanjutkan dalam bab haji insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.